Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank pada pertemuan ke-9 yang akan membahas mengenai Baitul Mal wa Tamwil atau sering kita sebut dengan istilah BMT. Istilah Baitul Mal wa Tamwil sebenarnya berasal dari dua suku kata, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, bait tamwil atau bait artinya rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Bait al-mal atau bait artinya rumah, mal artinya harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sodakoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah balai-balai usaha yang didirikan secara mandiri dan terpadu yang isinya berintikan pada Bait al-Mal wa al-Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan inovasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan kecil menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul wa Tamwil juga menerima titipan zakat, infak, dan sodakoh, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang bersifat informal, karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah ataupun BPRS. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijaroh, titipan wadiah. Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan secara psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. Dengan kata lain, pengertian Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan non-bank yang berperan mengembangkan usaha mikro melalui kegiatan menabung dan memberikan fasilitas pembiayaan serta peran sosialnya dengan kegiatan menerima zakat, infak, dan sodakoh, serta mengoptimalkan pendistribusiannya. Adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan, para peminjam dapat mendirikan kegiatan ekonomi yang dikelolanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional. Baitul Mal wa Tamwil dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infak, sodakoh, wakaf, dan lainnya secara halal. Tujuan BMT terdiri dari 8. Yang pertama,
membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan. Yang kedua, memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat. Yang ketiga, menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah. Yang keempat, mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung. Yang kelima, menumbuh kembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya. Yang keenam, meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam. Yang ketujuh, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman. Yang kedelapan, menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada 4 ciri-ciri yang dimiliki oleh Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Yang pertama itu berorientasi bisnis atau business oriented, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba dengan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya. Yang kedua, cirinya adalah bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengolah dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Ciri yang ketiga, lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitar BMT. Ciri yang keempat, merupakan lembaga ekonomi yang memiliki lembaga ekonomi yang merupakan milik bersama dan dimiliki secara bersama-sama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau milik kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT. Sebagai lembaga keuangan non-perbankan, BMT berusaha menciptakan sistem manajemen yang diwarnai sepenuhnya oleh nilai-nilai dasar Islami dan bertitik tolak pada prinsip-prinsip antara lain satu, prinsip keadilan, yaitu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dilaksanakan secara proporsional. Yang kedua, prinsip kemanusiaan, yaitu prinsip menegakkan kehormatan manusia dengan hamba Allah. Yang ketiga, prinsip tolong-menolong, yaitu prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Prinsip yang keempat adalah prinsip kekeluargaan, yaitu prinsip yang menjalin silaturahmi antar manusia dengan landasan iman dan Islam. Yang kelima, prinsip kerjasama, yaitu prinsip melaksanakan rencana pengembangan ekonomi umat dengan saling menopang satu dengan yang lainnya. Membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan, dan mengakar di masyarakat. Menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang. Informasi dan sumber daya untuk pengembangan usaha, mengembangkan pemberdayaan sosial masyarakat yang terpadu dalam aspek usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial pada berbagai kelompok masyarakat. Badan Hukum Baitul Mal wa Tamwil atau Badan Hukum BMT. Jika dilihat dari status badan hukum, BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, BMT yang berbadan hukum koperasi. Dalam bentuk koperasi, jasa keuangan syariah dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. 2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 garis miring Kep garis miring M.KUKM garis miring 9 garis miring 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Ketiga, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2 garis miring per garis miring M.KUKM garis miring 10 garis miring 2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39 garis miring per garis miring M.KUKM garis miring 12 garis miring 2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi. Badan hukum BMT yang kedua yaitu BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi sekaligus pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Badan hukum yang ketiga, BMT yang masih berbentuk kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat atau Ormas. Berdasarkan dari ketiga kelompok karakteristik BMT tersebut, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, BMT dapat menjadi salah satu lembaga keuangan mikro jika telah memiliki badan hukum koperasi dan permodalan serta mendapatkan izin usaha yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Lembaga keuangan mikro wajib bertransformasi menjadi bank jika lembaga keuangan mikro atau LKM melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten atau kota tempat kedudukan LKM dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Jasa Keuangan Syariah. Prinsip operasional BMT. Dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, prinsip bagi hasil. Prinsip ini maksudnya adalah pengembangan hasil dari pemberian pinjaman dengan BMT dengan konsep mudharabah. Yang kedua, sistem balas jasa. Sistem ini merupakan suatu cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembeli barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah markup keuntungan BMT nantinya akan dibagi pada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip pada bai al-murabahah. Prinsip operasional yang ketiga yaitu sistem profit. Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Atau dalam bahasa akad yang lain sering disebut dengan qardul hasan. Yang keempat adalah akad bersyarikat. Akad bersyarikat adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikut sertakan modal.
dalam berbagai bentuk dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu musyarakah dan mudharabah. Yang kelima, produk pembiayaan. Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi pinjamannya atau utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Produk Baitul Mal wa Tamwil atau produk BMT terdiri dari dua jenis, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Pertama, produk pembiayaan. Pembiayaan diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari 3 model pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang terdiri dari 2 bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang disebut dengan pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha yang disebut dengan pembiayaan musyarakah. Model yang kedua dari produk pembiayaan BMT yaitu pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari 2 bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu yang disebut dengan pembiayaan murabahah, dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas. Model yang ketiga yaitu pembiayaan kebajikan, merupakan pembiayaan dananya berasal dari titipan basis. Oleh karena itu, hanya diberikan kepada calon nasabah yang memiliki syarat menerima zakat. Infak dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apapun, hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah yang sama karena merupakan titipan amanah. Produk simpanan, penghimpunan dana atau funding. Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang akan ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada BPRS. Antara lain, yang pertama, giro wadiah adalah simpanan yang bisa ditarik kapan saja, yang sifatnya merupakan titipan dana nasabah pada BMT. Yang kedua, tabungan mudharabah, yaitu dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan atau nisbah, di mana dalam konteks produk ini nasabah bertindak sebagai sohibul mal dan BMT bertindak sebagai mudharib. Produk selanjutnya yaitu deposito mudharabah. BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana atau mudharib mutlaqah. BMT berfungsi sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai sohibul mal. Ada juga nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut mudharabah muqayyadah. Adapun kendala dan strategi pengembangan BMT. Dalam perkembangannya, BMT tidak lepas dari berbagai kendala. Walaupun tidak berlaku sepenuhnya,
Kendala ini terdapat di setiap BMT secara umum. Kendala yang dihadapi oleh BMT yang sekarang ini terjadi, yang pertama adalah akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Belum tentu pembiayaan yang diberikan BMT cukup memadai untuk modal usaha masyarakat. Siklus perputarannya cepat. Jadi antara borrowing dan lendingnya juga relatif cepat. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang lebih memadai dengan pelayanan yang cepat. Kendala yang ketiga, BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang-kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tapi juga di tempat lain. Oleh karena itu, perlu ada upaya tiap BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka untuk mempersempit gerak nasabah bermasalah. Karena di BMT belum memiliki akses terhadap SLIK ya, kalau dulu by checking. Jadi langkah preventif yang bisa dilakukannya adalah dengan cara melakukan koordinasi dengan BMT lain, men-tracing nasabah-nasabah bermasalah. Kendala berikutnya yaitu antara BMT 1 dengan BMT yang lain dianggap sebagai kompetitor atau sebagai pesaing, sehingga ini akan memperlambat laju pertumbuhan BMT. Permasalahan berikutnya, dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelolaan untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis, sehingga timbul kecenderungan kegiatan BMT bernuansa pragmatis, lebih dominan daripada kegiatan bernuansa idealis. Kendala yang keenam, dalam upaya mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Hal ini akan mengarahkan nasabah untuk berpikir profit oriented daripada memahamkan aspek syariah, dengan cara membandingkan keuntungan bagi hasil BMT dengan bunga bank dan lembaga keuangan konvensional. Kendala berikutnya, BMT cenderung menjadi baitul tamwil daripada baitul mal, yaitu lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada mengelola zakat, infak, dan sedekah. Kendala terakhir yaitu pengetahuan pengelolaan BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT cenderung kurang. Selain permasalahan-permasalahan tadi, ada beberapa permasalahan lain yang muncul dalam pengelolaan BMT di Indonesia. Antara lain aspek yuridis formal kelembagaan yang saat ini yang memang masih banyak BMT yang bersifat non formal, karena pendiriannya juga berdasarkan swadaya masyarakat. Masalah berikutnya, minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai eksistensi atau kehadiran BMT, sehingga menyebabkan BMT jadi kurang populer, kurang terkenal. Stigma masyarakat taunya lembaga keuangan itu hanya bank, padahal ada lembaga keuangan non-bank dalam bentuk baitul mal wa tamwil. Permasalahan selanjutnya yaitu masih kurangnya melibatkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan aktiva produktifnya atau aset produktifnya.
Ini juga sebetulnya ada kaitannya dengan masalah potensi kualifikasi yang dimiliki oleh SDM pengelola Baitul Mal Watamil. Yang terakhir, permasalahannya adalah minimnya kualitas sumber daya manusia seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, rekan-rekan, sepertinya untuk pertemuan ke-9 Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatian rekan-rekan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.